Indonesia belum lama ini dihebohkan oleh aksi iseng atau yang kerap disebut prank oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka. Dalam kontennya, Ferdian pura-pura membagikan paket bantuan sembako kepada sejumlah waria dan anak-anak padahal isinya adalah batu dan tumpukan sampah. Tak pelak aksinya membuat masyarakat geram, rumahnya digeruduk massa, bahkan ia terancam dijerat dengan UU ITE. Sebelum marak dijadikan konten YouTube, prank sebenarnya kerap dilakukan sejak zaman dahulu, terutama saat April Mop, tanggal 1 April, berbagai prank fenomenal pun tercatat sejarah. Pasalnya, prank itu tak hanya menipu satu atau dua orang saja, tetapi sampai satu kota, bahkan satu benua. Ini 5 aksi prank paling fenomenal dalam sejarah. 1. Menyebar rumor kematian. Jauh sebelum Kim Jong-un dirumorkan meninggal, kejadian serupa pernah menimpa John Partridge, seorang peramal terkenal asal Inggris yang menjual almanak palsunya ke publik. Awalnya, Partridge meramalkan bahwa demam akan mewabah di London pada awal April tahun 1708. Tak disangka seorang penulis satir Jonathan Swift dengan usilnya menerbitkan ramalan dengan nama palsu bahwa pada tanggal 29 Maret jam 11 malam Partridge akan meninggal akibat wabah itu. 2. Manusia dalam botol. Pada bulan Januari tahun 1749, surat kabar London mengiklankan akan ada sebuah pertunjukan seorang pria akan menciutkan seluruh tubuhnya hingga masuk ke dalam botol anggur, lalu menyanyi di dalamnya. Iklan itu bahkan menjanjikan orang-orang boleh memegang botolnya dan melihatnya ada di dalamnya dengan jelas. Tak sampai di situ, penonton dijanjikan pula akan mendapat trik-trik lain, termasuk berkomunikasi dengan orang mati. Ternyata, iklan itu adalah hasil taruhan antara Duke of Portland dan Earl of Chesterfield. Duke bertaruh akan mengiklankan hal yang mustahil dan masih banyak orang bodoh di London yang termakan, bahkan rela membayar mahal untuk menyaksikan hoaks itu. Benar saja, semua kursi penuh di malam pertunjukan, tetapi tentu tak ada pemain yang muncul. Menyadari telah ditipu, para penonton langsung melakukan kerusuhan. 3. Caleg fiktif seekor badak. Masih ingat calon presiden fiktif Nur Hadi dan Aldo pada pemilu Indonesia 2019? Guyonan serupa pernah terjadi di Brasil, bahkan benar-benar terpilih. Perang ini merupakan inisiatif para mahasiswa di Sao Paulo, Brasil. Lelah dengan selokan kota yang meluap dan inflasi harga, mereka mengampanyekan seekor badak untuk merebut kursi di Dewan Kota. Nama badak itu adalah cacareco yang dalam bahasa Portugis bermakna sampah. Hewan 4 tahun itu telah pindah dari Rio de Janeiro saat kebun binatang Sao Paulo dibuka. Melihat 540 kandidat bersaing merebut 45 kursi Dewan Kota, para mahasiswa takut tidak ada satupun dari mereka yang serius menangani masalah kota. Itu sebabnya mereka berkampanye agar warga memilih badak sebagai gantinya. Tak disangka, cacareco menang mutlak dengan meraih 100.000 suara. Selisih suaranya pun sangat besar dibandingkan para kandidat sebenarnya. Bahkan pemenang kedua hanya meraih 10.000 suara. Tentu si badak akhirnya tak bertugas di Dewan Kota karena Komisi Pemilihan Umum mendiskualifikasinya. Namun, ia menjadi salah satu ikon protes paling terkenal dalam sejarah Brasil. 4. Panen spaghetti. Seperti yang kita ketahui, spaghetti didapat dari mengolah tepung. Namun, siapa sangka di zaman dahulu ada yang percaya kalau spaghetti bisa didapat dengan memanennya dari pohon dan semak. Saat April Mop, tanggal 1 April, tahun 1957, seorang pembaca berita BBC mengerjai penontonnya di Inggris dengan memberitakan Ticino, wilayah Swiss di dekat perbatasan Italia, sedang panen besar spaghetti. Rekaman kamera pun menunjukkan warga memetik makanan itu dari pohon dan semak, lalu duduk sambil makan hasil panen mereka. Saat itu, belum banyak warga Inggris mengetahui seluk-beluk spaghetti. Alhasil tak ada yang sadar kalau berita itu hanyalah sebuah prank. Sontak tak sedikit penonton yang bertanya bagaimana mereka bisa menanam spaghetti di rumah.
5. Semua emas dan perak AS dikeruk gembong pencuri. Jauh sebelum musuh James Bond, Goldfinger, berencana mengeruk semua emas di Fort Knox, Amerika Serikat, AS, seseorang yang iseng memimpikannya modus yang sama konyolnya. Pada tanggal 1 April tahun 1905, sebuah surat kabar Jerman, Berliner Tageblatt, melaporkan gembong pencuri telah menggali terowongan di bawah Departemen Keuangan Federal AS dan mencuri seluruh emas serta perak AS. Menurut pemberitaan itu, gembong perampok menggali terowongan selama 3 tahun dan berhasil meraup lebih dari 268 juta dolar Amerika Serikat. Otoritas AS pun dikabarkan memburu mereka sambil menutupi fakta bahwa negara telah dirampok. Kisah ini langsung menyebar cepat ke seantero Eropa melalui berbagai surat kabar. Tak ada yang menyadari kalau artikel itu adalah lelucon April Mop dari Louis Pierrek, seorang koresponden New York untuk Berliner Tageblatt yang menerbitkan lelucon itu dengan nama palsu.